sebenarnya fakta-fakta ini yang menurut saya yang dilihat oleh mahasiswa, sehingga itulah yang mendorong mereka untuk melakukan kritik. Jadi jangan dianggap apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu sekedar sebagai sebuah demonstrasi asal-asalan, tapi itu adalah sebuah kritik dalam kerangka demokrasi. Ya harus didengar, apa gunanya kalau nggak. Tapi kalau demonstrasi itu tidak didengar, dia akan berlanjut terus kan. Jadi seharusnya pemerintah jangan mengabaikan seakan-akan itu sebagai sesuatu, itu kan cuma angin lalu, itu kan cuma mahasiswa aja yang melakukan itu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi 5 tuntutan itu seharusnya menjadi bagian daripada bagaimana memperbaiki kelangsungan pemerintahan ini ke depan dengan memilih orang-orang. Kan ini rusaknya kan karena orang yang ditunjuk itu melakukan kecurangan kan, melakukan kebusukan. Tapi tanggapilah bahwa mahasiswa membawa suara rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah dan tolong menjadi bagian daripada apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi kita. Yang baru kemarin terjadi yaitu demonstrasi mahasiswa. Tetapi ternyata demonstrasi ini bukan hanya terjadi di Jakarta dan bukan hanya dilakukan oleh BEM UI dan BEM lainnya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah. Ada di Sulawesi Tenggara, di Kendari, ada di Solo, Jawa Tengah, dan sebagainya. Sebenarnya kalau persoalan demonstrasi ini dalam perkembangan sejarah kita, demonstrasi mahasiswa selalu memang pada akhirnya, tetapi ini jangan diterima sebagai suatu anjuran, tapi fakta sejarahnya, kejatuhan Bung Karno juga karena demonstrasi mahasiswa. Kejatuhan Pak Harto juga. Nah, tetapi latar belakang demonstrasi itu tentu saja ada persamaan dan ada perbedaannya. Demonstrasi mahasiswa zaman Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto ada persamaan dan ada perbedaan tuntutan. Nah, sekarang ada 5 tuntutan yang sebenarnya kalau kita melihat, ya memang mahasiswa ini melihat kenyataan yang terjadi. Sebenarnya ini juga, demonstrasi ini juga tidak dikaitkan misalnya dengan persoalan kritik orang terhadap MBG. Yang menjadi ketua sekarang itu juga kan wakil ketua di BGN kan, dia. Jadi apakah dia bersih? Ya, ada kritik juga seperti itu. Tetapi terlepas daripada itu, maka saya hanya mengharapkan agar supaya demonstrasi mahasiswa jangan dilihat hanya seakan-akan sebagai sebuah kegiatan yang sekedar kegiatan mahasiswa karena posisinya sebagai mahasiswa. Saya kira tidak tepat hal itu. Posisi mahasiswa memang harus di samping menuntut ilmu di kelas, dia juga harus memahami kondisi masyarakatnya yang dilihat sehari-hari. Nah, dari situlah dia akan mengembangkan pemikirannya. Bagaimana antara apa yang diperoleh di kelas dan bagaimana melihat ilmu dalam kelas itu yang diterima dengan melihat kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, sebagai satu contoh, kan mahasiswa pasti tahu bagaimana banyaknya kritik terhadap MBG. Nah, celakanya apa? Apa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankannya, itu Badan Gizi Nasional, justru memang melakukan kejahatan itu. Dan sebenarnya mengkhianati orang sebagai orang yang mempercayai dia
tanda kutip malah menghina rakyat sebenarnya. Dia sudah dipercaya, diberi tempat yang demikian. Tapi kenapa dia justru merusak kepercayaan itu? Karena apa? Disinilah perlunya bagaimana seharusnya kita menerima kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan sesuatu demi kepentingan bersama sebagai bangsa merdeka dikhianati oleh Dadan, CS. Nah, tetapi juga ada faktor yang lain. Ketika ini dilaksanakan, maka semua orang berbondong-bondong. Karena apa? Ya memang anggarannya kelewat besar, gitu. Dan seleksi untuk sekolah diberikan juga tidak terjadi. Jadi misalnya, apa perlunya polisi ikut terlibat? Apa perlunya tentara ikut terlibat dalam hal seperti itu? Kan ada masyarakat lain yang bisa melakukannya dengan baik gitu. Nah ini yang sebenarnya hal-hal ini yang perlu sekarang sudah terjadi. Pertanyaannya, dapatkah Badan Gizi Nasional ini melaksanakan makan bergizi nasional itu dilaksanakan secara baik. Dalam arti kata begini, baik itu dalam arti yang memakan itu adalah memang orang yang membutuhkan. Ya kembali saya ulangi, hasil penelitian di Jogja, yang mau makan itu hanya orang miskin, orang kelas menengah miskin ke bawah. Yang orang atas nggak mau. Bahkan saya mendapat informasi dari berbagai pihak bahwa ada yang dibuang bahkan, seperti roti dan sebagainya, dikumpulkan oleh seseorang, lalu kemudian dimasukkan ke karung, lalu dijadikan ke ayam, dan sebagainya. Jadi ini kan, hal-hal seperti ini kan diperlukan. Nah, ini berkaitan dengan kontrol masyarakat. Pernah nggak terpikir bahwa uang 1 triliun itu bisa membangun rumah untuk rakyat berapa banyak? Iya kan? Ini yang yang perlu dipikirkan. Dan sebenarnya fakta-fakta ini yang menurut saya yang dilihat oleh mahasiswa, sehingga itulah yang mendorong mereka untuk melakukan kritik. Jadi jangan dianggap apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu sekedar sebagai sebuah demonstrasi asal-asalan, tapi itu adalah sebuah kritik dalam kerangka demokrasi. Ya harus didengar, apa gunanya kalau enggak. Tapi kalau demonstrasi itu tidak didengar, dia akan berlanjut terus kan. Jadi seharusnya tidak sepantasnya terjadi. Nah, ya ambil sebagai satu contoh, MBG itu. Apakah benar bahwa MBG itu akan diberikan kepada semua sekolah, walaupun sekolah itu sebenarnya murid-muridnya tidak mampu. Murid-muridnya adalah orang-orang mampu semua. Jadi tidak semua sebenarnya. Juga, apakah memang SPPG itu perlu diberikan? Kenapa tidak diberikan di sekolah? Iya kan? Kan bisa diatur di sekolah. Tinggal sekolahnya harus juga dilihat. Nah, ini semua adalah hal-hal yang perlu dipikirkan sehingga makna daripada demokrasi dan diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk demonstrasi harus menjadi bagian daripada kondisi kita sekarang, harus membuka jalan untuk mengatakan sesuatu bahwa memang dalam berbagai program pemerintah yang dilaksanakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kan tujuan mahasiswa sebenarnya itu. Dengan lima tuntutan itu sebenarnya kan tujuannya untuk perbaikan. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, ini kan demonya bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Ya, saya baca itu di TV. Tuntutannya itu
Iya, sebenarnya begini. stop pemborosan APBN, Iya, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, iya. hentikan program MBG, dan pembangunan koperasi desa merah putih. Nah, Nah, itu bagaimana kalau kita bahas lebih lanjut, Prof? pemerintah jangan mengabaikan seakan-akan itu sebagai sesuatu, itu kan cuma angin lalu, itu kan cuma mahasiswa aja yang melakukan itu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi 5 tuntutan itu seharusnya menjadi bagian daripada bagaimana memperbaiki kelangsungan pemerintahan ini ke depan dengan memilih orang-orang. Kan ini rusaknya kan karena orang yang ditunjuk itu melakukan kecurangan kan, melakukan kebusukan. Kita akan melihat lebih jauh ke depan langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah, apakah dia mendengar atau tidak mendengar, atau ada cara atau strategi tertentu yang dijalankan oleh pemerintah sebagaimana yang diharapkan oleh mahasiswa. Ya kita tidak bisa mengatakan harus, ya enggak lah. Ini kan katakanlah semacam kritik, maka saya mengharapkan pemerintah mengambil ini sebagai satu langkah yang dilakukan oleh mahasiswa yang melihat kenyataan yang terjadi dalam konteks waktu sekarang. Dan memang faktanya kan, tiap hari kita lihat di TV harga naik. Memang harus juga kita akui bahwa cuma ada kekeliruan menurut saya sementara orang di lingkungannya presiden yang seakan-akan hanya mengkambing hitamkan persoalan perang Iran Amerika. Dia tidak melihat sebenarnya apa yang terjadi di dalam negeri kita. Jadi jangan hanya sekedar yang dilihat itu adalah persoalan minyak, tapi ada persoalan lain yang justru ada di dalam negeri kita. Nah, ini pernyataan dari Ketua BEM UI mengungkapkan saat ini kenyataan yang nyata dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat tidak ada yang berubah. Nah, artinya begini, taruhlah mungkin itu akan terlalu pedas untuk didengar oleh pemerintah. Tetapi bagi saya, itu tidak boleh diabaikan. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa jangan cuma memperhatikan kondisi dalam negeri, justru harus diperhatikan. Ambil sebagai contoh, mengapa harga cabai naik? Padahal cabai itu kan tidak diimpor. Tidak diimpor. Cabai itu adalah hasil kerja dari dalam petani-petani kita kan. Ya. Cabai, terkecuali kalau yang untuk tempe, itu memang masih ekspor kita, masih impor kita. Ya. Kedelai. Sehingga di TV kita pasti nonton bagaimana sekarang pedagang-pedagang tempe sama tahu memperkecil tahu dan tempenya agar supaya, baru juga tadi saya dengar bahwa sekarang ini warteg sekarang juga pembelinya makin berkurang. Karena apa? Rata-rata orang mau membeli makanan sekarang tidak boleh lebih dari 10.000. Itu. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya adalah warteg sekarang pengunjungnya sangat berkurang. Mengakibatkan warung warteg juga mengalami kesulitan. Ini di TV loh. Dan yang ngomong itu adalah pengusaha itu sendiri. Jadi ini yang saya maksudkan. Jadi kita harus perhatikan kondisi dalam negeri kita bagaimana dan bagaimana strategi untuk memperbaikinya. Lalu kemudian kita memang tidak bisa menolak melihat seperti minyak. Sekarang minyak dinaikkan, ya kan? Yang dinaikkan adalah bensinnya yang Pertamax. Dan yang kemarin itu maksudnya kan bensin ini adalah untuk orang-orang yang mampu, ya kan? Itu dinaikkan menjadi 16 ya.
Naik 4.000. Naik 4.000. Nah, apa yang terjadi? Justru ya mereka tidak membeli itu lagi karena memang mereka nganggap berat, ya dia lari ke yang murah kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang murah itu sekarang akan pasti tidak cukup karena semua lari ke sana kan. Dan itu subsidi. Subsidi makanya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan gitu. Misalnya, kenapa langsung 4.000? 4.000 jangan dianggap itu uang yang sedikit. Kenapa tidak bertahap? Tetapi kondisi masyarakat kita juga harus diperhatikan. Pertanyaannya, apakah dengan menaikkan 4.000 dari 12 menjadi 16, lalu pembeli yang pengguna yang tadinya ketika masih 12 masih semua datang ke sana, tapi begitu dinaikkan menjadi 16.000, lari ke tempat yang lebih murah kan? Akibatnya apa? Yang lebih murah itu nggak cukup. Nah, ini yang dilupakan, faktor-faktor. Jadi, strategi menaikkan harga minyak sebanyak itu seharusnya diperhatikan juga kondisi dalam negeri kita yang mulai mengeluh. Sekarang kalau orang miskin, ya sudahlah. Tapi kelas menengah juga sudah mulai mengatakan, kami sedang menuju kepada yang miskin, menjadi miskin. Karena perkembangan di dalam. Nah, dari sinilah saya mau meminta dengan rendah hati sebagai seorang warga negara, tolong jadikan demonstrasi mahasiswa jangan ditanggapi sebagai sekedar sebuah kegiatan mahasiswa yang seakan-akan itu kan hanya karena mahasiswa biasa mau melakukan demonstrasi. Jangan ditanggapi dalam pengertian itu. Tapi tanggapilah bahwa mahasiswa membawa suara rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah dan tolong menjadi bagian daripada apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi kita. Nah, ini juga kalau misalkan kita dari hati ke hati, Prof. Karena melihat pernyataan Ketua BEM UI juga ini melanjutkan pernyataannya, harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak, dan pemerintah sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni. Nah, itu ya. Itulah yang itu saya maksud. Dari hati itu kelihatannya. Nah, artinya begini, kritik itu tadi makanya menjadi bagian daripada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ketika menanggapi hal seperti itu. Iya kan? Tadi dikatakan, ya sehari-hari aku nonton kok di TV harga beras naik, minyak kita apa itu yang murah, yang oleh pemerintah harganya murah, sekarang mulai hilang juga. Tetapi tanggapan-tanggapan apa yang dikemukakan oleh mahasiswa itu, tolong pemerintah diterima sebagai sesuatu kritik yang seperti dikatakan oleh Jenderal Dudung, itu adalah napas demokrasi. Anggaplah ini kritik anak muda, dan Presiden Prabowo tahu benar proses bagaimana, di mana dia tidak hanya menganggap bahwa itu kan cuma demonstrasi mahasiswa. Biasa itu, enggak seperti itu. Coba renungkan kembali apa yang dikata tuntutan 5 itu, bahwa nanti akan berganti itu urusan lain. Tapi selama periode ini, tolong kritik mahasiswa diterima sedemikian rupa, dan berdasar itu maka ada strategi baru yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan programnya lebih lanjut. Itu harapan saya.